Halo semuanya teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang salah satu teknik sort, yaitu radix sort, dan penerapannya pada MPI atau Message Passing Interface. Sebelumnya sekilas tentang radix sort, yaitu salah satu teknik sort seperti yang saya bilang tadi, dengan cara kita melakukan penyortiran pada tiap digitnya, digit tiap elemen pada suatu array. Misalnya ini kita ada array seperti ini, kita mulai sortir dari digit terakhir, yaitu digit satuan, kita urutkan dari yang paling kecil. Setelah itu kita maju ke digit kedua, yaitu puluhan, lalu yang terakhir kita ke digit pertama, yaitu ratusannya. Kalau di sini maka akan terbentuk array yang telah tersortir ini. Nah, pada MPI penerapannya dari array yang kita input tadi akan dipecah menjadi beberapa bagian, yaitu di sini disebut scatter. Lalu tiap scatter itu akan dilakukan radix sort, lalu akan digabungkan kembali yang fungsinya bernama get. Untuk contohnya ini ada array sebagai berikut, lalu kita pecah menjadi 4. Lalu setelah itu kita lakukan radix sort pada tiap 4 scatter tadi. Setelah itu kita gabungkan lagi menjadi array yang sudah tersortir. Dan berikut adalah algoritma radix sort. Pertama kita masukkan kamus global di sini, lalu kita akan membutuhkan getMax untuk mendapatkan maksimum value-nya di suatu array. Lalu kita juga akan membutuhkan prosedur count_sort untuk menghitung proses sort yang akan dilakukan nanti. Ini untuk output array-nya, ini untuk start count-nya, ini mengatur posisinya. Lalu ini adalah prosedur radix sort-nya sendiri. Kita deklarasi M-nya sebagai getMax dari array. Lalu setiap digitnya kita akan melakukan counting sort. Lalu ini adalah prosedur untuk menampilkan array. Kemudian ini inisialisasi MPI-nya, MPI init, MPI countRank untuk menampilkan rank, MPI countSize untuk menampilkan ukurannya. Ini masukkan array-nya. Kita akan menggunakan metode divide and conquer. Jadi kita akan membagi array-nya dulu di sini. Lalu kita membuat sub array dan membaginya ke tiap proses menggunakan source code ini. Lalu source code ini akan menjalankan radix sort-nya. Nah, setelah itu, setelah disorting, kita menggabungkan sub array-nya di sini. Master task-nya melakukan radix sort, dan hasil sorting radix sort tersebut diprintkan. Kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai demonstrasi dari program radix sort. Pertama-tama kita buka filenya, kita simpan di mana. Lalu kita buka pada terminal. Nah, pertama-tama kita compile dulu filenya. MPI C++ dari radix sort. Kita
kita buat objeknya. Nah, setelah tercompile, coba kita run dari filenya. MPI exec oversubscribe nya dari Radixsort. Nah, untuk hasil pengurutannya seperti ini. Jadi pada awal dihasilkan angka-angka yang tidak berurutan ini dari 4 proses. Lalu pada bagian bawahnya ini adalah hasil dari pengurutannya menggunakan Radixsort. Jadi kurang lebih seperti itu untuk demonstrasinya. Saya akan menjelaskan pipeline. Jadi pipeline adalah suatu cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah perintah secara bersamaan, namun dalam tahap yang berbeda, yang dialirkan secara kontinu pada unit prosesor. Dengan pipeline, maka unit pemrosesan selalu bekerja tanpa menunggu suatu perintah menyelesaikan serangkaian proses terlebih dahulu. Ya, pada kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang algoritma dari pipeline sort. Nah, dalam kali ini ada 2 prosedur, yaitu compare and send dan collect sorted sequence. Nah, ini adalah fungsi mainnya. Itu yang menghubungkan dengan MPI-nya. Lalu untuk prosedur yang pertama, compare and send, ini kegunaannya adalah apabila kita ingin mengurutkan bilangan dalam sebuah array dari besar ke kecil, maka compare and send ini berguna untuk membandingkan mulai dari bilangan terakhir untuk masuk ke pipa yang pertama dan membandingkannya dengan bilangan sebelumnya. Apabila bilangan terakhir itu lebih kecil, maka akan terus berjalan ke kanan. Apabila bilangan terakhir itu lebih besar, maka akan bertukar tempat dengan bilangan sebelumnya, lalu akan berulang terus seperti itu sampai ke bilangan pertama. Nah, setelah selesai disortir, akan di-collect oleh prosedur collect sorted sequence ini. Menjelaskan tentang algoritma dari pipe sort pada Linux. Pertama-tama kita buka dulu filenya disimpan di mana. Lalu kita buka di terminal. Yang pertama-tama kita akan membuat objeknya terlebih dahulu dari pipe sort dengan mengetikkan mpicc spasi nama filenya pipe_sort.c main o lalu pipe_sort strip lm. Ketika sudah terbentuk dari ini objeknya, lalu kita coba eksekusi menggunakan mpi exec type 4 lalu pipe_sort 4 yang di sini dimaksudkan sebagai node-nya. Lalu kita coba run. Nah, jadi pada pipe sort ini pertama-tama didapatkan 4 angka yang acak, yaitu 50, 11, 9, dan 5. Nah, untuk prosesnya sendiri, pertama manajer mengambil angka 50. Lalu manajer juga mengambil angka 11. Setelah itu akan dibandingkan. Nah, 50 lebih besar daripada 11. Maka dari itu, angka 50 dikirimkan ke node 1. Lalu manajer mengambil angka 9.
Setelah itu dibandingkan lagi dengan angka 11. Nah, karena 11 lebih besar dari angka 9, maka 11 dikirimkan ke node 1. Lalu setelah itu, manajer mengambil angka 5. Nah, setelah itu dibandingkan lagi. Di node 0 tadi masih ada angka 9. Nah, karena 9 lebih besar daripada 5, maka 9 dikirimkan ke node 1. Nah, dari ini keterangannya, node 1 menerima angka 50 dan node 1 menerima angka 11. Nah, dari itu dibandingkan lagi. Nah, 50 lebih besar daripada 11, maka dari itu angka 50 dikirimkan ke node 2. Maka ini ada keterangan node 2 menerima angka 50. Lalu setelah itu node 1 menerima angka 9. Nah, di node 1 tadi masih ada angka 11. Maka dibandingkan lagi angka 9 dengan angka 11. Karena 11 lebih besar daripada 9, maka 11 dikirimkan ke node 2. Lalu ini ada keterangan node 2 menerima angka 11. Setelah itu, node 2 mengirimkan 50 ke node 3. Nah, ini akan dijelaskan node 3 menerima angka 50. Jadi hasil finalnya dari yang sudah diurutkan seperti ini. 50, 9, 11, lalu 50.